Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman laundry dimanapun Anda berada ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, yaitu pertanyaan mengenai setrika uap ya. Ini boiler. Itu teman-teman banyak yang tanya takut menggunakan setrika boiler dikarenakan banyak yang beredar itu di kolom ataupun di grup-grup Facebook ataupun di grup informasi di internet ya, itu mengenai boiler ini ada yang meledak ya, atau di berita-berita televisi. Namun teman-teman jangan khawatir ya, resiko meledak memang ada. Namun yang perlu diperhatikan di sini ya teman-teman, di sini kita memang membuat suatu alat ini menjadi pertekanan ya, atau dalam bahasa kimianya itu reaktor ya. Namun reaktor ini bukan reaktor kimia ataupun fisika ya, walaupun sedikit ada ya. Ini kan dia bekerja sebenarnya sama seperti mesin kereta api zaman dulu ya teman-teman. Kereta api zaman dulu itu menggunakan uap juga ya, untuk menggerakkan keretanya ya, ataupun apa ya bahasa dulu, kereta itu lokomotif ya, lokomotifnya itu menggunakan uap sama seperti ini juga. Namun hanya berbeda pada penggunaannya ya. Kalau uap dulu digunakan untuk menggerakkan, kalau ini uap itu digunakan untuk menyetrika ya. Di sini kasus setrika boiler ini saya kecilkan ini ya teman-teman, karena saya sedang menyetrika juga. Setrika uap ini meledak ataupun pecah ya, itu sebenarnya ya faktor pertama penggunaan dan usia ya. Alhamdulillah saya menggunakan setrika ini sudah 10 tahun ya mak, kurang lebih hampir 10 tahun ya. Namun ya ada kendalanya ya teman-teman, tidak mulus seperti jalan tol ya. Tetap ada hal-hal ya yang saya alami. Yang pertama itu ini ya, tabung pengukur kaca ini, pengukurnya untuk airnya itu pecah ya teman-teman. Dan saya mencari spare partnya ternyata susah. Sebenarnya ada ya di toko online, tapi saya nggak membelinya karena saya belajar dari pengalaman. Saya memahami karakteristik dari tabung ini ya, tabung boiler. Akhirnya saya bisa memahami prinsip dan cara kerjanya. Oke, saya nyalakan ya, ini karena tadi kurang terang. Kita harus memahami atau mengetahui prinsip cara kerja dari tabung boiler ini ya teman-teman. Kalau kita memahaminya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan ya. Ya sama saja kita memelihara hewan peliharaan ya, tapi jangan binatang buas ya. Mungkin binatang yang ya kucing, sekelas kucing aja ya. Kalau kita memahami cara karakter kucing, maka kucing itu dia akan menurut sama kita. Sama juga ini ya, setrika uap ini, kita harus memahami cara kerjanya setrika uap ini, maka teman-teman bisa mengendalikan lah ya teman-teman, mengendalikan setrika ini. Namun bila kita tidak memahami, tidak mengetahui, maka ya resikonya seperti yang diberitakan itu ya,
meledak ataupun pecah ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu tekanan tekanan ini ya, fokus tekanan uapnya ya teman-teman harus memahami, karena ini masih manual. Jadi tekanannya itu harus kita yang ngatur ya, kita yang ngatur karena tidak otomatis. Jadi ini sampai angkanya nggak terlihat ya, kita mengatur ini kompornya ya, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah itu kita atur. Terus berikutnya yaitu pada ini kerannya. Keran kan diperuntukkan, ini kerannya biasanya untuk pump ataupun pompa air ya. Itu kan airnya dingin lah. Biasanya untuk setrika uap ini karena terlalu sering kita panas-panasin terus ya kayak tetangga manas-manasin ya, itu akhirnya bahan yang terbuat dari karet ataupun atom dia akan meleleh ya teman-teman, sehingga ada ya ada yang meleleh langsung ataupun ada yang sedikit demi sedikit, maka ada kebocoran uap di sini ya, sedikit tuh terlihat di sini ya, tapi di kamera enggak, tapi terdengar ya suara ada decisan itu ya teman-teman. Itu menandakan ada kebocorannya. Namun tidak masalah bila teman-teman belum mempunyai dana untuk maintenance atau penggantian, digunakan saja nggak masalah. Cuma ya nanti boros di gasnya ini ya teman-teman, gasnya itu ya kita memanasin ada kebocoran ya otomatis tidak digunakan ya, digunakan untuk menyetrika, tapi dia akan lepas ke udara ya. Ya mungkin itu dulu ya penjelasan mengenai setrika uap yang teman-teman tanyakan di kolom komentar ataupun lewat DM Instagram ya. Jadi itu dulu, nanti saya ceritakan lagi pengalaman saya menggunakan setrika uap hingga saya sharing ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar ya, jangan takut ya, pokoknya kita mencoba dulu dan nanti bisa mengetahui cara kerja dan manfaat yang kita rasakan. Oke, itu dulu mengenai setrika uap ya. Nanti saya sambung lagi untuk video setrika uap, mungkin membahas apa lagi ya, bahaya atau tidak ya menggunakan setrika uap, atau pengalaman saya apa yang pernah saya rasakan ketika menggunakan setrika uap. Oke, terima kasih. Itu saja informasi yang bisa saya berikan pada teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.